ada kejanggalan di bangsa kita. Saya melihat sudah berapa puluh tahun negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin. Karena saya melihat ada kejanggalan di bangsa kita. Saya melihat sudah berapa puluh tahun negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin. Saya tidak dapat menerima di akal sehat saya dan di hati saya bagaimana negara yang begini makmur, bagaimana negara yang berjuang ratusan tahun untuk merdeka, tetapi kekayaannya kurang dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Terutama yang tidak masuk di akal saya, bagaimana bisa negara yang begini besar, negara yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, bumi yang luas, bumi yang kaya, tanah yang subur, tetapi kita tergantung bangsa lain untuk pangan kita. Kita impor pangan. Tidak masuk di hati saya, tidak masuk di akal saya. Saya memang bukan orang pintar, saya tidak punya gelar profesor, tapi saya bisa melihat yang benar dan yang tidak benar. Saya bisa melihat yang masuk akal, yang tidak masuk akal. Saya bisa merasakan keadilan dan tidak adanya keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, berjumpa kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tadi di awal sama-sama kita dengarkan pidato dari Bapak Presiden Prabowo mengenai kondisi yang ada di negara kita ini. Beliau merasa heran, beliau merasa tercengang, beliau merasa aneh. Negara kaya tapi kok rakyatnya miskin. Ya. Kenapa Bapak baru sekarang merasakan itu? Sementara kami sejak dari dulu sampai dengan saat ini sudah beberapa periode pergantian presiden ya begini-begini saja. Padahal kekayaan alam yang semestinya dalam undang-undang itu dinikmati, diberikan seluas-luasnya seluruhnya untuk rakyat Indonesia, ya, pribumi rakyat Indonesia, bukan untuk orang asing. Tapi nyatanya sekarang kalau kita lihat tanah kita, kekayaan tanah, kekayaan alam yang lain-lainnya, apakah murni dari asli orang Indonesia yang memegang? Jawabannya kan tidak. Jadi Bapak selaku presiden tidak perlu merasa aneh, karena Bapak sendiri kan tentu tahu, Bapak sendiri mengerti, Bapak sendiri paham. Sebetulnya negara ini kan memang seperti itu adanya dari dulu sampai dengan sekarang. Maka kita lihat misalnya di negara-negara, di daerah-daerah lain, di daerah Papua, mengapa mereka itu meminta merdeka? Ya salah satu penyebabnya itu karena ketidakadanya adil. Keadilan di sana tidak tampak. Tidak adanya keadilan di sana. Itu yang mereka rasakan. Sehingga mereka meminta untuk misah daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka memiliki gunung emas. Kita keruk kekayaan-kekayaan alam yang ada di sana. Akan tetapi orang-orang yang menetap di sana itu dibiarkan bodoh, dibiarkan kurang pendidikannya,
sehingga mereka dibiarkan miskin agar mereka terus meminta kepada negara. Dan kebodohan mereka ini agar diberikan, agar tetap dipertahankan sehingga mereka tidak dapat mengolah alam yang ada di negeri mereka sendiri, di daerah mereka sendiri. Itu kan sekarang yang terjadi, sehingga mereka ingin memisah diri dari negara kesatuan Indonesia karena kurang adanya keadilan yang mereka rasakan. Aceh juga demikian. Berapa banyak sumber daya yang ada di Aceh, ambil dari Aceh dibawa ke pusat. Sementara untuk Acehnya mana? Sementara di pusat dibangun untuk kemana-mana apa segala macam. Itu kan mereka merasa kurangnya keadilan. Itulah penyebabnya. Ya, contohnya lagi misalnya dalam pidato Bapak Presiden ini kita saksikan beliau itu menerima catatan-catatan daripada PT-PT yang bermasalah, ya. Lalu apa tanggapan beliau? Ini coba kita perhatikan bersama-sama ya. Ini dia. Jadi lebih baik saya nggak lihat, saya nggak mau tahu. Jadi kalau yang dicabut ya salahkan aja Jaksa Agung, ya kan? Memang kalian menteri-menteri kalian diangkat, ya kan? Kalian diangkat untuk dihujat, nggak apa-apa. Saya nggak mau baca. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa di situ beliau tidak ingin membaca, ya, ingin membaca nama daftar-daftar PT-PT yang terlibat di dalam kasus tambang atau PT-PT yang terlibat ketika bencana alam terjadi di Sumatera itu. Ya mereka beliau ini tidak mau melihat itu. Takut nanti terjadi misalnya di sana itu ada kawan-kawan mereka. Tapi dari pernyataan beliau ini, dari pernyataan Bapak Prabowo ini ada yang menarik ya. Salah satunya yaitu mengatakan bahwa kita ini sebagai menteri ini memang layak untuk dihujat. Bagus itu kalau memang seperti itu. Mudah-mudahan benar ya Pak. Menteri-menteri Bapak mudah-mudahan memang telinganya tebal. Jadi menerima kritikan-kritikan yang disampaikan oleh masyarakat. Untuk perbaikan juga, untuk perbaikan negara. Agar negara ini menjadi negara yang berdaulat, yang benar. Sehingga menteri-menterinya itu tidak seenaknya saja membuat satu kebijakan. Atau misalnya melakukan menjalankan tugas negara. Tidak semena-mena. Itu kita harapkan. Ya. Ada pernyataan yang sangat menggelitik dari pakar politik dari UI ya. Ini dia pernyataannya. Sangat menyentuh hati bagi kita. Coba kita dengar bersama-sama. Saya sudah sampai kepada kesimpulan bahwa sebenarnya prakondisi untuk Indonesia bubar itu ya untuk Indonesia, karena selalu saya mengatakan Indonesia jatuh. Saya kira sampai sekarang kita tidak percaya lagi dengan pemerintah. Pemerintah kehilangan kepercayaan. Dia berpidato di mana-mana, apapun dilakukan itu, masyarakat sudah tidak percaya itu. Dan coba kalau kita analogikan negara itu keluarga itu tetap utuh meskipun dia miskin Pak. Ya, tapi kalau sudah tidak ada lagi kepercayaan, keluarga itu bubar. Bisa bayangkan jumlah orang terdidik yang menganggur sangat tinggi di Indonesia itu. Sementara kita selalu mengatakan sumber daya kita lemah. Saya kira semua ahli sudah ada di Indonesia kok, cuma tidak dimanfaatkan ya, dan tidak digunakan, tidak dimaksimalkan. Jadi sumber daya manusia di Indonesia seharusnya mengelola sumber daya alam, dan sumber daya alam itu diubah menjadi sumber daya buatan, kemudian didistribusikan, dialokasikan kepada rakyat seluruh Indonesia untuk makmur, sejahtera, itu tidak ada. Saya yakin sekarang ini daerah sedang berpikir untuk memisahkan diri dari Indonesia Pak. Di mana-mana terjadi pembelahan itu anak bangsa itu. Jadi 7 kapabilitas itu adalah prasyarat untuk Indonesia bubar. Nah karena itu saya berharap kepada pemerintah sekarang. Nah, apa salah satu itu materi saya itu perbaiki komunikasi politiknya. Jadi komunikasi politik itu dalam persiapan politik bukan salam-salaman antara aktor politik Pak. Lebih baik Anda bermusuhan kalau untuk kebaikan. Tapi kalau Anda bersekongkol, Anda berkomplot, wah itu sangat berbahaya kan. Anda salam-salaman, Anda rangkul-rangkulan, tapi ya berkomplot. Nah itu yang berbahaya itu. Ya, ini pernyataan ya, pernyataan dari seorang pakar politik UI ya. Beliau mengatakan bahwa negara ini bisa saja bubar. Karena apa? Karena ulah elit-elit politiknya seperti itu. Mereka seolah-olah bersekongkol yang berada di atas, sementara di bawahnya menjerit.
bagaimana daerah-daerah yang ingin memisahkan diri itu disebabkan apa? Kita harus bisa memahami kondisi negara kita ini seperti apa. Ya, sementara Bapak Presiden selalu curhat, mengatakan kita ini negara kaya tapi rakyatnya miskin. Tapi apakah cukup hanya dengan curhat saja? Kemudian mana lagi janji seorang wakil presiden yang menjanjikan bahwa 19 juta lapangan pekerjaan. Sampai dengan sekarang mana? Kan belum ada. Itu yang kita bingung kita ya. Seperti dalam video berikut ini ya, ketika wakil presiden itu diwawancarai oleh salah satu presenter televisi tentang janji wakil presiden itu yang menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Apa jawaban beliau? Ini sama-sama kita saksikan, kita dengarkan. Sepertinya kalau saya lihat-lihat ya di sosmed masih sering loh Mas ditagih mengenai janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi ketika saya dilantik, kementerian pertama yang saya kunjungi dan saya beri arahan itu adalah Kementerian Pendidikan. Di situ saya sampaikan pentingnya belajar AI dan coding. Waktu itu warga masyarakat masih belum paham apa ini pentingnya AI dan pelajaran coding. Oh, coding emangnya nanti anak-anak mau diarahkan jadi programmer? Tidak. Jadi arahnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan critical thinking dan juga cara berpikir komputasi ke anak-anak sedini mungkin. Dan ya alhamdulillah ide kami diakomodir oleh Pak Menteri dan sekarang kan menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah. Itu di level apa Mas Gibran? Dari SMK ke bawah. Oh, SMA, SMK dan ke bawah. Nanti akan kita ajarkan sedini mungkin. Yang jelas ini prosesnya masih bertahap dan sekali lagi Pak Presiden itu menaruh concern yang sangat besar pada dunia pendidikan. Jadi kita harus mengikuti tantangan zaman, harus kita jelaskan sekali lagi, yang namanya AI tidak akan menggantikan manusia. Justru ini akan menunjang pekerjaan sehari-harinya manusia. Jadi saya yakin tidak akan tergantikan. Ya. Jawaban semacam ini kira-kira nyambung nggak dengan apa yang ingin dijanjikan sebelumnya? Janjikan sebelumnya 19 juta lapangan pekerjaan. Terus peningkatan AI. Rasa-rasanya ini bukan jawaban yang harusnya kita terima ya sebagai masyarakat. Entahlah bagaimanalah negara kita ini bisa mengatur agar rakyatnya ini bisa menjadi rakyat yang sejahtera, ya, yang bisa memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, untuk bisa dimanfaatkan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya khusus untuk rakyat Indonesia. Tidak dimiliki oleh orang-orang asing, orang-orang yang sengaja mengambil meraup keuntungan seperti zaman penjajah dahulu, ya, sehingga mereka kaya sendiri sementara kita tetap melarang. Itu yang tidak ingin kita rasakan pada saat ini. Itu saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini, ya. Tonton, share, like, komen, subscribe. Mudah-mudahan kita semua ya mendapatkan pemimpin betul-betul menjadi pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.